Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, kita berikok, yaitu tentang melembutkan hati. Ini kebalikan gitunya, melembutkan hati artinya harus wajib itu memiliki kelembutan hati. Dalam hal ini yang dimaksud, kalau Allah sudah menyebut bahwa orang-orang kafir itu orang-orang yang keras gitu ya, keras hati. Nah, keras hati itulah itu yang menyebabkan mereka tidak mau, bahkan tidak mau beriman. Jangankan taat gitulah, menerimanya saja mereka sudah tidak mau. Kelembutan hati ini ya yang menjadikan gitu seseorang mau dan mudah untuk taat kepada Allah. Masih bab ke-50 ya, yaitu babun yadkhulul jannata sab'una alfan bi ghairi hisab. Ya, bab akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Nah, dalam bab ini ada 5 hadisnya. Ya, ternyata 5 hadis yang ada di sini, 3 hadis pertama itu isinya sama, ya hanya beda sedikit redaksi. Ya, intinya yang menerangkan ada 70.000 orang dari umat Rasulullah SAW ini yang masuk surga tanpa hisab. Nah, di 3 hadis tersebut disebutkan ya angkanya gitu ya. Di hadis yang pertama kalimat ininya yang waha ulai sab'una alfan kundamahum la hisab alaihim wala azaba. Mereka itu adalah 70.000 orang ya terdepan, la hisab alaihim. Nah, jelasnya tidak ada hisab atas mereka, wala azaba, dan tidak juga akan merasakan siksa. Kemudian di hadis yang kedua, yadkhulul jannata min ummati. Ini mungkin harus digarisbawahi ini ya, min ummati, akan masuk surga dari umatku. Min ummatinya dari umatku. Zumrotun, sekelompok, lahirnya sekelompok, serombongan. Nah, ini rombongannya karena sangat banyak ya. Akan masuk surga dari umatku, zumrotun, ya serombongan orang, hum sab'una alfan. Mereka jumlahnya 70.000 orang. Kemudian hadis ketiga, la yadkhulanna al jannata min ummati sab'una alfan. Akan pasti, bahkan di sini pakai menggunakan taukid, menekanannya pasti, artinya yakin akan masuk surga dari umatku sab'una alfan, 70.000 orang. Itu kata min ummatinya tuh coba di garis bawahinya, akan masuk surga, pasti masuk surga. Min ummati. Nah, ummati itu siapa? Nah, ini pertanyaannya ya, min ummati, dari umatku, umat Rasulullah itu siapa? Maksudnya apa, umat Rasulullah SAW itu hanya sahabat? Jadi apa, umat Rasulullah SAW itu hanya sahabat? Ya kan bukan ya. Jadi umat Rasulullah SAW itu para sahabat iya, kemudian generasi berikutnya tabiin iya, generasi manusia sekarang juga iya. Kita ini kan umat Rasulullah, artinya berhak akan ada 70.000 orang dari umatku. Kan umatku itu bukan hanya sahabat. Umat Rasulullah SAW itu adalah para sahabat, orang-orang umat beliau yang sezaman,
mulai dari tabi'in kan gitu kan, generasinya generasi tabi'in itu umat Rasulullah yang kebagian bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa namanya, manusia, katakanlah manusia yang hidup hari ini, manusia yang hidup sekarang ya umat Rasulullah SAW. Ya masa umatnya Nabi Musa gitu kan, orang yang hidup sekarang itu umatnya siapa? Ya umat Rasulullah. Masa umat Nabi Musa, masa umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Ya umat Rasulullah SAW. Maksudnya dengan kata-kata min ummati, akan masuk surga dari umatku. Dengan kata min ummati, dengan kata umatku itu berarti kan tidak terbatas. Yang berhak, sebutlahnya, yang berhak masuk surga tanpa hisab itu hanya para sahabat, tidak terbatas, hanya para sahabat. Pokoknya umatku, umat Rasulullah SAW. Hanya di sini disebutkan ada 70.000 orang yang pasti, ini bahkannya pakai taukid tadinya, yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Kalau melihat angka yang demikian, habis memang ya oleh karena sahabat saja kan lebih dari 200.000 orang ya, sahabat itu lebih lah dari 200.000 orang, itu asumsinya kan kemarin-kemarinnya dengan asumsi seperti ini kan, yang ikut ibadah haji bersama Rasulullah SAW itu 120.000 orang. Rasulullah SAW itu kan hajinya di tahun terakhir beliau ibadah haji. Nah yang ikut para sahabat berarti kan, sahabat yang ikut beribadah haji dengan Rasulullah SAW itu kurang lebih jumlahnya 120.000 orang. Nah yang sebelumnya meninggal, sebelumnya mati syahid, berapa kali perang kan banyak sahabat yang demikian. Kalau kita asumsikan dikali 2 saja 120.000 orang kali 2, sahabat itu jumlahnya kurang lebih 250 ribu orang lah gitu kan ya, katakan sahabat jumlah sekian. Hadis ini menyebutkan 70.000 orang, habis berarti jatahnya sama sahabat. Nah ternyata kan di riwayat At-Tirmizi, ya, pada riwayat At-Tirmizi tentang hal ini, tentang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu ternyata seperti ini kan hadisnya, kita ulang lagi nih ya, mau ulasan tambahan sedikit nih ya. Nah di dalam hadis riwayat At-Tirmizi 70.000 orang ya, di hadis itu juga menyebutkan 70.000 orang. Nah di dalam hadis At-Tirmizi dengan bukan lafad hadis lah, ini terjemahnya gitu ya, dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 orang dari umatku tanpa hisab dan azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Setiap 1.000-nya bersama 70.000. Ditambah 3 cidukan. Ditambah 3 cidukan dari cidukan tangan Allah, tangannya 70.000. Setiap 70.000 itu membawa bersama 70.000. Ditambah, ini yang terakhir nih yang menyebutkan, ditambah 3 cidukan tangan Allah. Nah ini berarti kan menunjukkan tanpa batas sebetulnya. Tanpa batasnya dari umat Rasulullah SAW itu yang akan masuk surga tanpa hisab berapa orang? Tanpa batas. Malah Rasulullah keinginannya semuanya. Ada di hadis di sini ya, pada riwayat ada riwayat At-Tabrani itunya yang kurang lebih lah demikian maknanya. Rasulullah SAW itu malah inginnya semuanya masuk surga, umatnya itu masuk surga tanpa hisab. Asalnya ini ada
tambahan saja nih ya, tambahan untuk yang kemarin. Redaksinya seperti ini nih. Ini riwayat siapa tadinya? Al-Baihaqi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Sa'altu Robbi, aku meminta kepada Tuhanku, adani, kemudian ia menjanjikannya kepadaku, yaitu an yadkhulal jannata min ummati. Jadi Rasulullah yang minta, aku minta kepada Allah agar ada umatku yang masuk surga tanpa hisab, dan Allah mengiyakan, ya boleh. Nah, Allah menjanjikan wa adani an yadkhulal jannata min ummati. Allah menjanjikan dari umatku itu akan ada yang masuk surga tanpa hisab. Yang ternyata 70.000. Allah menyebut itunya, Allah menetapkan 70.000. Nah, pada hadis yang lain fastazadtu rabbi, kemudian aku minta tambah. Dari 70.000 yang disebutkan itu ya fastazadtu rabbi, kemudian aku minta tambah kepada Allah, fazadani, kemudian Tuhanku menambahnya ma'akuli alfin sab'ina alfan. Itu yang tadi bersama dari yang 70.000 itu yang dijanjikan pertama oleh Allah itu adalah 70.000. Kemudian Rasulullah minta tambah kepada Allah, dan Allah menambah. Seperti ini tambahan dari Allah. Dari yang 70.000 itu setiap 1.000-nya ma'akuli alfin sab'ina alfan. Ya, dari yang 70.000 itu setiap 1.000-nya bersama 70.000 orang. Nah, di dalam hadis At-Tirmidzi tadi bahkan ditambah 3 cidukan tangan Allah. Nah, artinya kesimpulannya masuk surga tanpa hisab itu bukan hanya hak para sahabat, karena di hadisnya pun Rasulullah menyebut ummati. Ya, umat Rasulullah itu adalah ya sahabat, dan berikutnya sampai generasi manusia hari ini, sampai generasi berikut, sampai generasi manusia terakhir lah yang hidup di dunia ketika terjadi kiamat, itu umat Rasulullah. Dan jumlahnya 70.000. Ternyata Rasulullah minta tambah, oleh Allah dipenuhi. Setiap dari 70.000 itu setiap 1.000-nya bersama 70.000 orang, ditambah dengan 3 cidukan tangan Allah. Artinya tanpa batas, bukan hanya untuk para sahabat, dan jumlahnya tidak terbatas. Artinya untuknya dari kata min ummati tadinya itu untuk seluruh umat Rasulullah SAW. Berhak berarti masuk surga tanpa hisab. Berhaknya ada hak, semuanya punya hak, punya kesempatan, berarti semuanya punya hak, semuanya punya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Tinggal kepatutan, berarti kan kelayakan. Jadi pantas kalau di hadis yang menyebutkan, yang menerangkan masuk surga tanpa hisab ini, Rasulullah SAW kemudian kan menyebutkan kriterianya, yaitu kalau di hadis yang pertama kemarin ya, ini siapa yang meriwayatkannya itu Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas nih yang bertanya, Rasulullahnya kalau di hadis yang pertama kan yang menyebutkannya malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan haula'i sab'una alfan kuddamahum la hisaba wala azaba. Qultu, nah Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, 5. Nah, mengapa bisa demikian gitu ya? Mengapa bisa sampai bisa, bagaimana itu bisa sampai umatku itu tadinya bagaimana bisa itu ada orang yang masuk surga tanpa hisab? Malaikat Jibril menjawab, kanu la yaktabuna wa la yastarakuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ternyata kriteria dari Allahnya, karena ini kan Jibril. Ini kriteria dari Allah, yaitu tidak berobat dengan cara kai, sebutannya hanya pengobatan dengan cara kai, yaitu mengobati dengan menggunakan besi panas. Kemudian tidak minta diruqyah, tidak juga suka mengundi,
mengundi dalam arti apabila mau melakukan sesuatu itu, kalau dulu ya tatayaruna itu kan dengan cara melepaskan seekor burung. Ini kebiasaan jahiliyah nih, orang-orang jahiliyah seperti ini. Apabila mereka itu mau melakukan perjalanan, mereka suka tatayur itu dari burungnya memburung adalah apalah. Tatayur itu memburung. Maksudnya menentukan sesuatu melalui seekor burung. Nah, caranya demikian. Apabila mau bepergian, mereka melepaskan seekor burung menurut keyakinan mereka. Kalau burung itu misalnya begitu dilepas itu terbanglah dia ke arah kanan. Oh, jadi berarti selamat, berarti di dalam perjalanan. Kalau burung yang dilepaskannya itu ternyata ke sebelah kiri, sampai tidak jadi perginya. Itu tatayur itu ya, artinya menentukan nasibnya, mau menentukan sesuatu itu berdasarkan hal-hal yang demikian. Tapi kan medianya bukan hanya burung. Ya misalnya ini koin saja, koin misalnya uang koin centring sebetulnya tadi gitukeun tah. Oh, berarti jangan berangkat. Karena kan uang ada dua sisi gitu ya, dua sisi mata uang. Nah misalnya kalau yang muncul angkanya jadi pergi, kalau yang muncul sisi yang lainnya berarti tidak jadi pergi. Nah lalu misalnya dilakukan demikian, apa hasilnya? Oh berarti jangan pergi. Udah sama lah meskipun bukan dengan burung medianya. Ya, berarti menentukan sebetulnya itu musyrik lah intinya. Intinya musyrik. Nah, tidak minta diruqyah karena ruqyah itu musyrik. Kemudian tidak melakukan hal demikian karena ini adalah musyrik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini kriterianya ternyata. Nah itulah hanya ulasan untuk 3 hadis kan, kemarin 3 hadis yang isinya sama. Dari 3 hadis kemarin itu kesimpulannya adalah yang berhak sebutannya, yang berhak, yang boleh, yang bisa gitu masuk surga tanpa hisab bukan hanya para sahabat. Berapa orang jumlahnya? Tanpa batas, yang berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi. Karena asalnya Allah menyebutkan 70.000, Rasulullah minta tambah, ternyata ditambah jatahnya, ditambah kuotanya gitu ya. Kuotanya untuk masuk surga tanpa hisab itu ditambah oleh Allah. Dan redaksi hadisnya tadinya ditambah dengan 3 cidukan tangan Allah, berarti tanpa batas sebetulnya jumlahnya. Ya, artinya kan siapapun berhak, siapapun boleh, siapapun bisa itu masuk surga tanpa hisab, asal kan inilah kriterianya. Tapi kan makna dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Apa sih tawakal? Nah itu yang berat. Karena tawakal itu ternyata ini gabungan dari semuanya, dari segala-galanya itu membentuk atau seluruh ajaran Islam lah itunya. Seluruh ajaran Islam itu hasilnya adalah tawakal. Seluruh ajaran Islam itulah katakanlahnya berilmu, mendalami, katakannya mempelajari, mendalami, mengamalkan ajaran Islam seluruhnya. Hasilnya itulah orang yang tawakal. Berat pasti, wah, emang gampang gitu. Ya berat, ya iya pasti. Misalnya yang ininya kita kaitkan dengan hadis ini nih. Tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bergeser, tidak akan bisa beranjak seseorang dari hadapan Allah pada hari kiamat sebelum dia menjawab 5 pertanyaan dari Allah. Yaitu kan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa, tentang jasadnya yang digunakan untuk apa, tentang masa mudanya digunakan untuk apa, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dengan cara apa,
dan digunakan untuk apa? Nah ini satu lagi nih tentang ilmu. Apanya sih yang ditanyakan oleh Allah tentang ilmu? Yaitu seberapa banyak dari yang sudah diketahuinya itu yang diamalkan. Artinya bukan seberapa banyak ilmunya, yang pokoknya bukan seberapa banyak pengetahuannya, tapi dari yang sudah diketahui itu seberapa banyak yang diamalkan. Karena kalau sebetulnya kalau untuk seseorang itu untuk mengetahui seluruhnya tentang ajaran Islam, bisa jadi umurnya terlalu pendek. Apalagi yang kesempatan belajarnya baru dilakukan setelah menjelang akhir hayat, setelah tua baru kesadaran belajarnya ada. Ya kan main eta nama. Tapi ini pertanyaannya itu adalah sudah berapa banyak yang diamalkan. Dengan demikian itu sebetulnya apabila seseorang meninggal, itu katakanlah meskipun dia itu mempelajari tentang agama Islam, tentang ajaran Islam ini gitunya, tidak berhenti mempelajari sampai akhir hayat juga sebetulnya masih banyak yang belum tahu. Nah yang belum diketahuinya tidak akan dihisab oleh Allah karena kan dia keburu meninggal. Yang akan ditanyakan itu adalah apa yang sudah diketahuinya dan seberapa banyak berarti yang sudah diamalkan. Nah kalau kita misalnya membandingkan kita sendiri misalnya dengan Ibnu Abbas, wah itu ilmu Ibnu Abbas seperti apa? Bukan untuk dibandingkan kalau dengan Ibnu Abbas ilmunya seperti apa, karena bahkan Ibnu Abbas itu mendapat gelar Hibrul Ummah gitu. Ibnu Abbas itu gelarnya Hibrul Ummah. Ini terkait dengan ilmu yaitu tintanya umat. Itu gelar keilmuan untuk Ibnu Abbas. Nah kalau untuk berilmu seperti Ibnu Abbas, mustahil, saya katakannya mustahil seseorang bisa berilmu seperti Ibnu Abbas. Tapi kan yang akan dihisab oleh Allah terkait ilmu itu adalah seberapa banyak dari yang diketahuinya itu yang diamalkan. Artinya ya tetap saja semuanya juga berhak masuk surga tanpa hisab dengan ilmu, keterbatasan ilmu, dengan sedikitnya ilmu yang ada pada dirinya. Tapi kan dengan syarat asal belajarnya jangan berhenti. Kalau yang tidak pernah belajar, tidak pernah mengaji, ya jangan harap itu masuk surga tanpa hisab. Nah sekarang yang berikutnya, tadilahnya kesimpulannya, artinya dari 3 hadis yang sudah kita baca ditambah hadis Imam At-Tirmizi tadi, yang masuk surga, yang berhak atau masuk surga itu adalah hak semua umat Rasulullah SAW. Masuk surga tanpa hisab itu hak semua umat Rasulullah SAW. Artinya kan semuanya berhak, semuanya boleh, semuanya bisa, asal memenuhi kriteria yang disebutkan. 1 ternyata 2 lah, jangan musyrik dan tawakal. Yang ternyata kan tawakal itu adalah hasil itu dari semua yang ada di dalam agama Islam itu menghasilkan seseorang yang tawakal. Yang menghasilkan seseorang yang tawakal. Tawakal teh benar-benar la haula wala quwata illa billahnya itu pol gitu tah. Tawakal malah gitunya, la haula wala quwata illa billahnya itu mantap benar, tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Adapun dirinya ya berusahalah sesuai semaksimal kemampuannya. Hanya itu saja tugas manusia mah, beramallah semaksimal itu kemampuannya. Kalau lebih dari kemampuannya,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan tidak membebani siapapun di luar kemampuannya. Nah itulah tawakal kurang lebihnya. Mana tawakal mah orang yang itu tuh la haula wala quwata illa billahnya itu yakin benar itu bahwa dirinya itu tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Artinya kan akan menghasilkan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Karena dirinya itu tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allahnya eta nu hese teh mantak saeutik tungtung teh saeutik jumlah nu masuk surga tanpa hisab teh padahal semua orang juga boleh, padahal semua orang juga bisa. Dan tawakalna tanu hese teh nu berat tawakalnya. Karena untuk tawakal itu kan juga harus tahu dulu agama Islamnya, pelajari agama Islamnya, dalami itu ajaran Islamnya. Nah ya, dengan mempelajari, mendalami itu sebetulnya yang akan menghasilkan manusia yang tawakal. Hari ngajina embung, ngajina taradaek, mempelajari agama Islamnya enggak, jangan harap pada tawakal. Nah, dua hadis berikutnya berarti nih. Dua hadis berikutnya juga sama. Jadi bab sekarang ini bab masuk surga tanpa hisab itu 70.000 orang. Seperti itulah judulnya gitu ya. Akan masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Nah itu judulnya. Nah 3 hadis pertama isinya sama, menerangkan seperti yang disebutkan di dalam judulnya. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Nah kemudian yang berikutnya, 2 hadis berikutnya ini isinya sama juga ternyata. Hadis yang keempat berartinya, karena 3 hadis sebelumnya sudah. Sekarang hadis yang keempat kita baca saja sekalian dua-duanya ya, karena isinya sama. Hadis yang keempat, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-naro summa yaqumu muazzinun bainahum ya ahlan nari la mauta wa ya ahlal jannati la mauta khuludun. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Ngeri maca hadis itu. Aduh, ngeri maca hadis itu ya. Dari Ibnu Umarnya, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata. Orang penghuni surga masuk ke dalam surga. Yadkhulu ahlul jannati al jannah. Ya penghuni surga masuk ke dalam surga. Wa ahlun nari an-naro. Penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Nah, setelah semuanya masuk ke tempatnya masing-masing, intinya 2 ya. Setelah semuanya masuk ke tempatnya masing-masing, ya penghuni surga masuknya ke surga. Kemudian penghuni neraka ya masuk neraka. Nah ini berarti sudah tahap akhir dari perjalanan hidup manusia di akhirat itu kan seperti ini akhirnya. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Dimana kan proses awal itu dari hidupnya manusia di akhirat itu kan diawali dengan dibangkitkan, dimunculkan, dihidupkan kembali, dikumpulkan di satu tempat yang kita kenal dengan sebutan padang mahsyar. Ini urutan bab Bukhari di dalam kajian yang kitab Buriqoq itu demikian. Al-Hasyru itu bab 48 kalau nggak salahnya. Bab ke berapa? Al-Hasyru itu bab ke-nya, hasyru itu dikumpulkan.
45 tuh di bab ke-45 al-hasyru nya itu manusia awal kemunculan, awal hidup manusia di akhirat itu adalah dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian nih urutan babnya gitunya Imam Bukhari itu bab ke-46-nya panjang nih inna zalzalati saati syai'un azim. Ternyata ini yang bab ini ya, itu hadisnya yang menerangkan Allah berfirman memerintah kepada Nabi Adam, pisahkan anak-anak kamu manusia kan anak Nabi Adam pisahkan anak-anak kamu yang kafirnya terpisah gitu, dipisahkan yang kafir dan yang mukmin intinya. Itu bab 46 itu intinya demikian. Di mahsyar itu nanti akan dipisahkan. Orang-orang kafir itu akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Ya, kemudian bab berikutnya bab ke-47-nya yaitu setiap orang akan menghadap kepada Allah sendirian dan segala hubungan manusia selama di dunia itu putus. Apakah hubungan nasab, hubungan hubungan darah, saudara, hubungan pertemanan, rekan kerja, nggak ada semuanya. Ya, semuanya akan menghadap kepada Allah sendirian. Tidak ada hubungan pertalian, hubungan apapun antara seseorang dengan siapapun. Kemudian bab ke-48 kisos pada hari kiamat. Kisos ini kan proses hisab. Ya kisos ini kan proses hisabnya. Orang yang di dunianya melakukan pelanggaran yang semestinya ketika di dunia mendapatkan hukuman kisos, ternyata tidak dikisos, nanti di akhirat oleh Allah dikisos. Kalau kisos di dunia kan melakukan hukuman yang didapatnya itu persis sama dengan yang di kejahatan pelanggaran yang dilakukannya. Membunuh, dibunuh berarti hukumannya. Memukul, dipukul berarti. Kalau itu tidak dijalani ketika di dunia, nanti oleh Allah dikisos di akhirat. Tapi beda caranya, bukan dipukul di akhirat. Kagok atau dia pukul di akhirat mah. Ternyata kisosnya itu dengan cara kalau si A misalnya melakukan pelanggaran yang mestinya kisosnya di dunia terhadap si B, yaitu caranya pahala yang dimiliki oleh si A diberikan kepada si B, itu hukuman untuk si A karena dia zalim kepada si B. Pahala yang dimiliki oleh si A oleh Allah diberikan kepada si B. Dan kisos pertama yang dilakukan oleh Allah adalah pembunuhan. Paling berat itunya pembunuhan. Kemudian bab 49-nya ya inilah ya Imam Bukhari ini manukisal hisaba uziba. Barang siapa yang proses hisabannya dilakukan secara mendetil, hasilnya pasti masuk neraka dulu. Dihisab nih ya, berarti orang Islam. Karena tidak ada kafir yang dihisab. Barang siapa yang proses hisabannya dilakukan secara mendetil dihisab, berarti ini orang Islam. Karena orang kafir sudah dipisahkan di bab 45, pisahkan. Di bab 45 sudah dipisahkan. Mereka nggak akan dihisab orang-orang kafir. Ini yang dihisab berarti orang Islam. Nah, tapi yang proses hisabannya dengan cara yang demikian pasti masuk neraka dulu, dan ini bagi orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah. Orang yang dihisab dengan cara demikian itu orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu kan dihisab. Nah, sekarang bab ke-50 kan, ada yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau di bab 50 ini kan 3 hadis tentang jumlahnya. Nah, sekarang ini yang ini nih terakhir berarti kan, dengan proses seperti yang tadi mulai dimunculkan di padang mahsyar dan terus seperti yang diterangkan oleh Bukhari-nya di bab-bab tadi. Inilah akhir perjalanan tahapan hidup manusia. Ya, Rasulullah bersabda di hadis ini, penghuni neraka sudah masuk ke neraka,
penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, itu kan terakhir, berarti ya sudah, proses sebelumnya sudah dijalani oleh manusia, ini akhir dari perjalanan hidup manusia, apakah di dalam surga atau di dalam neraka. Nah, setelah penghuni neraka masuk ke dalam neraka, yadkhulu ahlul jannati, penghuni surga sudah masuk ke surga, penghuni neraka sudah masuk ke neraka. Summa yaqumu muazzinun bainahum, kemudian berdirilah seseorang yang menyerukan, berdirilah seorang penyeru, seseorang manusia atau malaikat sih ini satu, kita ini kan variabelnya selalu ke orang gitunya. Qoma summa yaqumu muazzinun, kemudian berdirilah, aku sih satu ekor sebutir maknya sejenil maknya sebutir penyeru itu satu orang, satu malaikat atau satu apa gitu ya, satu penyeru, kemudian berdirilah satu penyeru bainahum, di antara surga dan neraka. Anggaplah tengah-tengah gitu lahnya, ada satu berdirilah, baiklah orang lah gitunya, satu orang gitulah, berdirilah satu orang di antara, pasti bukan manusia kan, karena kalau manusia kan pasti sudah masuk neraka atau masuk surga. Malaikat berarti ini kan dengan redaksi penghuni surga sudah masuk ke surga semuanya, penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya. Nah, kemudian berdirilah satu satu siapa? Satu malaikat. Di antara keduanya, yaqumu muazzinun bainahum, kemudian menyerukan, ya ahlan nari la mauta, wahai penghuni neraka, tidak ada mati lagi. Tidak akan mati, tidak ada mati lagi. Yang di dalam neraka itu tidak akan mati. Dalam kondisi seperti apa? Ya disiksalah di dalam neraka dan tidak akan mati. Beda, sangat berbeda dengan ketika di dunia. Seseorang itu kalau disiksa, ya entah disiksa oleh Allah langsung misalnya, ya melalui kejadian bencana alam lah misalnya, atau gitu ada seseorang yang disiksa oleh sesama manusia, pasti ada akhirnya. Kalau di dunia mati, berarti ketika disiksa dia merasakan sakitnya, siksaannya itu terasa sakitnya waktu disiksa, tapi kalau begitu meninggal sudah, berarti rasa sakitnya akan berhenti. Berarti kalau di dunia kan ada akhirnya, berarti maksudnya ya, kalau di dunia disiksa, merasakan siksaan, pasti ada akhirnya, mati. Nah, kalau ini di neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la mauta, tidak ada lagi mati. Padahal di dalam neraka dalam kondisi seperti apa? Diapakan gitu di neraka? Disiksa di dalam neraka dan tidak akan mati. Tidak mati sampai kapan? Selamanya, sampai tidak ada batas waktu berada di dalam neraka, disiksa pasti tidak akan mati dan tanpa batas waktu. Ilinu ya baca hadisnya, hadisnya tidak mati. Padahal ketika disiksa di dunia, seberat apa sih siksaan yang bisa yang kalau manusia lah, andainya kalau manusia yang menyiksa sesama misalnya. Kalau manusia menyiksa sekejam apa, seberat apa yang bisa mereka lakukan ketika menyiksa seseorang. Ada kemampuan sakit tuh jalan mamanya gitu paling oke disebut, ini sudah paling berat nih siksaannya. Kalau di neraka siksaannya ini dengan ayat ini nih, dalam surat Al-Fajr itu dan apa? Kita lihat lagi saja ayatnya nih. Ini ayat yang maksudnya yang ini, ayat yang ini.
Kalau Allah sudah menyiksa, maka tidak ada siapapun yang bisa menyiksa seberat yang Allah lakukan. Kalau Allah sudah menyiksanya, tidak ada siapapun yang bisa, yang sanggup menyiksa seberat yang Allah lakukan. Artinya maha berat azab Allah. Itu yang sudah Allah sampaikan di banyak ayat. Innallaha syadidul iqab misalnya. Sesungguhnya siksa Allah itu syadidul iqab, maha berat. Di surat Al-Fajr, surat apa yang itulah carinya. Ayatnya yang ini sih, la yu'azibu azabahu ahadun. Nah, itu redaksi ayatnya demikian. Tidak ada siapapun, seorang pun yang sanggup menyiksa seberat yang Allah lakukan. Nah, nanti ayat nanti Al-Fajr nanti. Ya, Al-Fajr ayat 25 itu betulnya. Kita baca rangkaian ayatnya. Tuh kan itu ya, ini rangkaian ayat orang-orang penyesalan, orang-orang yang di neraka sudah Allah sampaikan, sudah Allah beritahukan, pasti menyesal. Ya iyalah gitu kan ya. Pasti menyesal masuk neraka. Ini kan sudah Allah sampaikan seperti ini di antara penyesalannya. Mulai dari ayat 23 sebetulnya ya, waji'a yauma izin bi jahannam, dan pada hari itu ditampakkanlah neraka. Yauma izin yatazakkarul insani wa annalahu dzikra, dan pada hari itu barulah manusia itu sadar, barulah manusia itu ingat. Akan tetapi tidak berguna lagi kesadaran kalau ingatnya pada waktu tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini di antara bentuk penyesalannya orang-orang yang durhaka, orang yang masuk neraka. Dia mengatakan, alangkah andai dulu aku beramal. Ya laitani qaddamtu li hayati, andai dulu aku beramal soleh untuk hidupku sekarang ini. Ini setelah di akhirat nih ya. Andai dulu aku beramal solehnya ketika untuk hidupku sekarang ini. Fayauma izin, ya ayat 25 fayauma izin la yu'azibu azabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun lah, selain Allah ada makhluknya. Maka pada hari itu tidak ada satu makhluk pun yang menyiksa seperti siksaan yang Allah berikan. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tiada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengikat, artinya tidak akan bisa lari. Nah, kembali ke sini nih. Ya, ayat lagi ini hadis sekarang ini ya. Penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka. Berdirilah seseorang menyerukan, berdirilah seseorang di antara surga dan nerakanya, berdirilah seseorang itu di antara surga dan neraka, kemudian menyerukan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la mauta, tidak ada lagi mati. Wa ya ahlal jannati la mauta, wahai penghuni surga, tidak ada lagi mati. Khuludun, abadilah kalian di sana, abadilah kalian di tempat kalian masing-masing. Kalau di surga sudah jelas lah, enak gitu ya, nikmat, bahagia. Ini nih nggak bayangkan iya nulino itu. Orang yang masuk neraka pasti disiksa gitu kan. Tidak ada bahkan di surat apanya yang menerangkan bahwa bagi penghuni neraka itu Allah tidak memberi istirahat sesaat pun untuk dari merasakan siksa. Allah tidak memberi waktu sesaat pun itu untuk rehat, untuk istirahat. Sementara disiksa di dalam neraka itu abadi, ya teruslah demikian tanpa istirahat, apalagi berhenti karena mati, nggak ada. Dan penghuni surga juga demikian. La ya ahlal jannati la mauta. Nah ya, kemudian hadis kedua nih. Nah, samalah hadis yang kedua, isinya kurang lebih sama.
Hadis yang kedua, kalau yang pertama yang keduanya dan keempat dan kelima. Hadis yang kelima nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li ahlil jannah, dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannati khuludun la mauta, wahai penghuni surga abadilah kalian, tidak ada mati. Wali ahli nari, ya ahlan nar khuludun la mauta, demikian juga diserukan kepada penghuni neraka, ya ahlun nar, wahai penghuni neraka khuludun, abadilah kalian di sana, la mauta, tidak ada mati, abadi dan tidak akan mati. Makanya ini kan sebutannya kalau di dalam Al-Quran, meskipun Allah menyebut hanya dua secara garis besar gitu ya, bahwa yaitulah manusia itu akan hidup di dunia dan akhirat. Akhir dunia, akhirat. Meninggalkan dunia menuju atau masuk ke alam akhirat. Ini disebutnya akhir. Ya disitulah terakhir hidup manusia. Akhirnya akhirat itu akhir yang akhirat mah sama lah, kalau dalam bahasa Arab mah beda muzakkar dengan muannas. Kalau akhirat itu di ujungnya tak marbutoh, itu kelompok katanya muannas. Kalau akhir itu muzakkar, itulah kitu wunggul. Akhirat, akhir, yaitulah tempat terakhir. Tempat terakhir hidup manusia itu adalah di akhirat. Ternyata kan di akhirat juga tadi ada tahapannya. Tahapan awalnya adalah muncul, hidup, dibangkitkan kembali di mahsyar, kemudian menjalani proses seperti yang tadi dijelaskannya oleh Imam Bukhari di bab mulai dari bab 45 kan. Mulai manusia muncul di akhirat, terus menjalani itulah kehidupan di sana, dihisab, hasil hisabannya. Kalau hisabannya yang seperti tadi masuk neraka dulu, kalau yang hisabannya yang ringan langsung ke surga. Nah itulah akhirat, itulah akhir dari perjalanan manusia, yaitu di surga atau di neraka. Nah, sehingga diserukanlah seperti ini, setelah semua penghuni neraka masuk ke dalam neraka, berada di neraka, setelah penghuni surga masuk ke surga, berada di surga, muncullah atau berdirilah seseorang di antara surga dan neraka. Inilah yang diserukannya, wahai penghuni surga abadilah kalian dan tidak akan lagi mati. Kalau mati kan seolah kita kan menggambarkan mati itu kan berakhir, berarti seperti mati di sini ya, seseorang hidup di dunia kemudian mati, berakhir, berarti kan artinya ada akhirnya kalau mati. Sementara ini pemberitahuannya, wahai penghuni surga abadilah kalian, tidak ada mati, artinya kan nggak akan ada akhirnya berada di surga. Abadilah sebutannya kan, berarti abadilah di dalam surga. Kemudian kepada penghuni neraka juga sama, wahai penghuni neraka abadilah kalian di sana, tidak ada lagi mati. Kalau mati berarti berhenti, selesai berarti. Maka penghuni surga tidak akan mati, karena kalau mati berakhir, berada di surganya, menikmati surganya, dengan kematian itu berarti berakhir. Penghuni neraka pun kalau mati berarti berhenti disiksanya, berarti berhenti berada di nerakanya. Nah kita lihat nih ada beberapa catatan ya dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama nih ya dari hadis yang keempat dan kelima nih ya, catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani nih tentang hadis yang keempat dan kelima. Sebetulnya sudah jelas kalau redaksi hadisnya, makna redaksi hadisnya ya jelas lah, itu menerangkan yang di neraka abadi, yang di surga juga abadinya dengan kata-kata khuludun, abadilah kalian.
La mauta, tidak akan ada lagi mati. Ya, tidak akan ada lagi mati. Abadilah kalian di sana, tidak ada lagi mati. Itu kalau redaksi hadisnya sudah sangat jelas. Nah, penjelasan Ibnu Hajar Asqalani tentang dua hadis ini. Nah, yang pertama nih, pada riwayat Ahmad nih ada, ini seringnya di Imam Ibnu Hajar Asqalani, artinya keluasan ilmunya luar biasa. Hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini, Ibnu Hajar Asqalani nih kalau menemukan ini di riwayat yang lain itu suka dimunculkan. Nah, pada hadis riwayat Ahmad, ya hadis yang ini dari Ibnu Umar, ya tentang di sini dengan redaksi seperti ini, iza soro ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar. Apabila penghuni surga itu soro itu sudah samalah tadi beranjak, sudah masuk, sudah berada di dalam surga. Kemudian penghuni neraka juga demikian. Nah, ini ada redaksi yang berbeda. Ata bil mauti, kematian itu dibawa. Tadi kalau di hadis riwayat Bukhari kan, berdirilah seorang penyeru di antara keduanya, di antara surga dan neraka. Dan seruannya adalah abadilah kalian, tidak ada lagi mati. Gitu kan kalau di hadis Bukhari ini ya. Nah, kalau di hadis riwayat Imam Ahmad seperti ini. Setelah penghuni surga berada di surga, setelah penghuni neraka berada di neraka, kematian dibawa. Kematian itu dibawa dan diletakkan di antara keduanya. Redaksinya demikian nih. Kalau di dalam hadis riwayat Ahmad ya. Nah, kemudian pada riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi, redaksinya demikian nih. Fa iza adkhalallahu ahlal jannati wa ahlan nari annar. Apabila Allah sudah memasukkan penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka, fa atabil mauti mulabbaban, maka kematian itu akan dibawa dengan cara diseret. Itu ini kematian nih ya. Maka kematian itu akan diseret lalu ditempatkan di antara surga dan neraka. Pada hadis lain kemudian kematian itu disembelih. Kematiannya, makanya hilanglah kematiannya karena sudah dimatikan. Kematiannya sudah disembelih, kematiannya sudah dihilangkan, dibunuh, dihilangkan lah itu, maka tidak akan ada lagi kematian. Seperti itu sebetulnya maknanya. Ya, hadis ini juga sudah yang diriwayat Bukhari juga mewakili itu makna demikian. Seorang penyeru mengatakan abadilah kalian, tidak ada lagi kematian. Nah, di hadis ini lebih ada penjelasannya, kemana kematian di akhirat? Sudah disembelih. Kematian itu dibawa, diseret itunya lalu ditempatkan itu di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Kematiannya disembelih lalu diumumkanlah seperti tadi, abadilah kalian di tempat masing-masing. Nah, kemudian ada ini buat penjelasan seperti ininya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Yang menyeru itu siapa sih? Ternyata tidak diketahui. Siapa sih yang menyeru tadinya? Karena ada yang menyeru, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka gitu. Tadi yang menyeru itu siapa? Nih Ibnu Hajar mengatakan tidak ada yang mengetahui itu siapa penyeru tersebut. Pada riwayat Muhammad bin Zaid, ini jarang ya. Riwayat Bukhari, riwayat Abu Dawud kenal. Ini riwayat Muhammad bin Zaid. Ya, pada riwayat Muhammad bin Zaid, redaksi hadisnya summa ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nari summa yuzbahu. Nah, ini nih yang tadinya saya sampaikan. Pada riwayat Muhammad bin Zaid, redaksinya kemudian dibawalah kematian itu lalu ditempatkan di antara surga dan neraka
summa yuzbahu kemudian disembelih. Itu kalimatnya yuzbahu itu disembelih, dimusnahkan sebetulnya ya. Kemudian kematian itu disembelih, barulah summa yunadi munadin, kemudian barulah seseorang menyerukan. Kalau ini lebih ada keterangan tambahan berartinya. Setelah semua penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, kemudian dibawalah kematian, kemudian ditempatkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih kematian tersebut, barulah summa yunadi munadin, kemudian menyerulah seseorang yang menyerukan. Kemudian pada riwayat Muslim pada riwayat Muslim nih, redaksinya itu kullu khalidin fima huwa fihi, kullun khalidun fima huwa fihi, semuanya abadi. Dari kullun ini ada redaksi hadis nih ya, ada redaksi hadisnya gitunya, ini ada sabda nabinya nih yang menerangkan seperti ini, kullun khalidun fima huwa fihi, semuanya abadi di tempatnya masing-masing. Ya intinya yang di neraka abadi di neraka, kemudian yang di surga abadi di dalam surga. Nah sekarang ya bagaimana dengan orang Islam yang masuk neraka? Nah bagaimana dengan orang Islamnya yang masuk neraka? Karena kan di bab berapa yang tadi yang barang siapa yang hisab 49 sebenarnya, barang siapa yang hisabannya dilakukan dengan cara mendetil gitu kan, bab 49 nih, manukisal hisaba uziba, bab tersebut. Barang siapa yang hisabannya dilakukan secara mendetil pasti masuk neraka. Ini kan dihisab, berarti orang Islam. Karena yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang kafir. Meskipun ada orang Islam yang masuk neraka tanpa hisab. Kudu dake ke surga atau tanpa hisab di orang Islam mah. Bukan ke neraka. Adanya orang Islam itu yang masuk nerakanya tanpa, padahal yang dipastikan demikian itu orang kafir, yaitu sejak di bab sebelumnya pisahkan orang-orang kafir dari orang yang beriman, karena orang kafir tidak akan dihisab. Nah inilah orang yang beriman, ternyata di antara mereka itu ada yang masuk surga tanpa hisab. Siapa? Kenapa? Yaitu orang Islam yang mengikuti orang-orang kafir. Ya sama, nanti masuk nerakanya tanpa hisab. Yang mengikutinya orang Islam tapi mengikuti orang-orang kafir. Kan Rasulullah sudah mengingatkan kan di hadis yang ini, tatba'unna sunnana man kana qablakum, di ujung hadisnya kalian pasti akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Di ujung hadisnya kan, di ujung hadis tersebut Rasulullah menyebutkan mereka itu mengajak kamu masuk ke dalam lubang biawak. Kan maksudnya mereka itu jelas-jelas mengajak kalian masuk ke neraka, kan kalian ikuti. Sama bahkan sebagian sihnya yaitu orang-orang belum mungkinnya babnya tentang ini jisru jahanam. Jisru jahanam ternyata jembatan neraka. Di bab ini nih, bab berapa 52 gitu, tentang jisru jahanam teh. Ini bab 52, sekarang bab 50 nih ya. Yang masuk surga tanpa hisab. Berikutnya bab 51. Wah, ini bab yang sangat banyak hadisnya. Ada 27. Yaitu tentang surga dan neraka. Judulnya itu surga dan neraka. Hadisnya ada 27. Nah, di bab ke-52 itulah as-siratu jisru jahannam, jembatan sirotol mustaqim, itulah jembatan neraka, dan yang berhak menyeberang di sana hanya orang-orang Islam, orang kafir gak ada, karena nyeberang itu mau ke surga.
menyeberangi jembatan tersebut itu mau ke surga. Nah, orang kafir nggak ada yang mau ke sana, nggak ada yang menuju surga. Makanya sudah dipisahkan masuk neraka. Nah, orang Islam yang ketika menyeberang dia jatuh, itulah jatuhnya ke neraka. Karena ini kan justru jahanam, di bawahnya itu neraka. Ketika menyeberang dia jatuh, ya sudah berarti nggak akan sampai ke seberang kemudian dihisab. Dia akan ke seberang kemudian menuju surga, masuklah ke dalam neraka. Nah, bagaimana gitunya nih? Kalau di hadis ini kan bicara dua kelompok yang betul-betul berseberangan. Tapi dalam hal ini kan dari apa yang dikatakan oleh si penyerunya tadi, abadilah kalian di sana. Abadilah kalian, kepada penghuni neraka kan mengatakan demikian, abadilah kalian di sana. Kepada penghuni surga mengatakan abadilah kalian di sana, tidak ada lagi mati. Nah, kalau orang Islam yang masuk neraka dulu, karena menurut bab 49 yang dihisabnya dilakukan secara mendetil, uziba, pasti masuk neraka. Apa mereka juga abadi? Sementara Allah kan menyatakan finari jahannam khalidina fiha, itu untuk orang kafir. Masuk neraka jahanam dan abadi itu untuk orang kafir. Nah, kalau untuk orang Islam yang masuk neraka, karena ada kan ya, karena pasti ada nih yang demikian, bahkan banyak. Bahkan banyak mayoritas orang Islam itu masuk neraka dulu. Mayoritas nih orang Islam masuk neraka. Apa dalilnya gitunya bicara demikian? Ini yang ini nih dalilnya. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi terbagi menjadi 71 kelompok. Iftaraqatin nasoro ala snataini wa sab'ina firqatan. Nasrani terbagi menjadi 72 kelompok, lebih banyak berarti dari Yahudi. Yahudi 71, Nasrani 72. Sataftariku ummati ala salasin wasabina firqatan. Nanti umatku akan terbagi menjadi 73, paling banyak umat Islam justru. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Yang 71, 72, yang 73 kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu dari 73 hanya satu. Mana yang lebih banyak, ke neraka atau ke surga? Orang Islamnya 73, kenalah 71 72 mah. Karena Rasulullah menyebutnya kulluhum finnar, semuanya. Yang 71 kelompok, yang 72 kelompok, yang 73 kelompok, semuanya masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Ini sudah menunjukkan perbandingan orang Islam sendiri. Dari 73 itu hanya satu. Artinya kan jauh lebih banyak orang Islam pun yang masuk neraka. Nah, hanya apakah mereka juga abadi di dalam neraka? Karena pengumumannya tadi, wahai penghuni neraka, abadilah kalian di sana, tidak ada lagi mati. Nah, ayat ini, ayat di surat Al-A'la. Tadi atau mimitina ya surat Al-A'la. Ini ayat barurat sebenarnya nama geningan. Surat Al-A'la teh surat ka sabaraha atuh deui? Tadi geus kapanggih. Nah, surat ke-87 ini ayat yang ini nih. Dari sini nih berarti nih. Dari ayat 11. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka, orang-orang kafir terutama lah kalau menyebut celaka mah. Ngan orang Islam menuturkeun jadi mereka bawa cilaka. Karena Allah menyebut yang celaka itu orang kafir sebetulnya. Dan orang yang celaka, orang kafir akan menjauhinya, yaitu menjauhi az-zikra-nya di ayat 9-nya. Fazakir inna fa'ati zikro, oleh sebab itu berilah peringatan, berilah manusia peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Saya zakaru mayakhsha,
Kalau orang yang ada rasa takut kepada Allah pasti akan teringatkan, mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal asyqa. Nah, kalau orang-orang kafir malah menjauhi itu dari peringatan. Nah, orang-orang kafir itu adalah yang allazi yaslan narul kubro, yaitu orang yang akan masuk ke dalam an-narul kubro, api yang besar. Al-kubro itu besar ya. Yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api yang besar. Nah, terus setelah di dalamnya, setelah masuk ke dalam api yang besar itu bagaimana? Summala yamutu fiha wala yahya. Tak ieu moal aya maut deui teh. Selanjutnya di sana tidak mati tapi tidak juga hidup. Hirup teu neut paeh teu haos cek orang Sunda mah ieu teh. Di dalam neraka itu tidak mati. Ayatnya yang ini la yamutu fiha wala yahya. Tidak setelah masuk neraka itu di sana mereka tidak mati wala yahya tapi juga tidak hidup. Nah, iya sebetulnya kalau tidak mati mah artinya tidak ada lagi mati seperti mati yang kita tahu di dunia, begitu mati kan berhenti berarti. Nah, kalau ini nggak akan ada mati bagi yang di neraka. Wala yahya dan juga tidak hidup. Apa sih mananya tidak hidup? Mana nate atuh dalinu kitu hirup kudu da ngeunah atuh hirup mah tuh siga penghuni surga eta harirup di dinya. Di neraka hirup dalinu kitu kudu lagi atuh hirup mah. Itulah kurang lebih lah eta maknanya ya. Nah, ayat ini tentang ayat ini nih ya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat ini, summa la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Aduh, ieu teh ka mana geus dicirian ngaleungit deui. Sebentar nih. Aduh, jadi kudu neangan deui. Bieu teh surat ka sabaraha teh surat ke-87 Al-A'la. Ini hadisnya nih, ada hadis yang menerangkan ayat tersebutnya tentang la yamutu fiha wala yahya. Nih hadisnya nih, diantaranya ada di dalam kitab ini tafsir Ibnu Katsir. Iya kayak hadis nanti. Atuh tadi geus dicirian di balik deui ka asal nih. Nah, ini nih ayatnya nih. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad nih ya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, amma ahlun nar allazi hum ahluha la yamutu wala yahyuna. Yang dinyatakan di dalam ayat mereka itu tidak ada mati dan tidak pula hidup. Nah, ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ahlun nar allazina hum ahluha, penghuni neraka yang mereka itu adalah penduduk asli. Alah, bahasa orang nama kita penduduk asli neraka mah kafir berarti. Penghuni neraka mukimin, penduduk asli. Ahlun narnya penghuni neraka. Jadi bahasa statusnya kieu berada penghuni neraka yang berada di dalam neraka, hum ahluha, mereka itu memang penduduk asli, mereka itu mukimin di nerakanya. Mereka itulah la yamutuna wala yahyuna, mereka itulah yang dinyatakan la yamutu fiha wala yahya. Nah, ini yang dimaksud adalah orang-orang yang dinyatakan masuk neraka dan abadi, itulah yang tidak akan ada mati dan tidak juga hidup. Amma ahlun nari lazi amma unasun yuridullahu bihim rahmata. Adapun manusia-manusia yang berada di dalam neraka, yuridullahu bihimur rahmata, tapi Allah memberikan rahmat kepada mereka. Nah, inilah yang tidak abadi. Jadi masuk surga karena rahmat Allah, kan berhenti dari neraka juga karena rahmat Allah sebetulnya.
Kalau mereka mukimin penduduk asli neraka, yaitu yang Allah nyatakan masuk neraka dan abadi, itulah disebutnya penduduk asli neraka. Mereka yang tidak akan yang tidak ada mati bagi mereka dan tidak juga hidup. Amma unasun yuridullahu bihim rahmata. Adapun orang-orang yang Allah berkeinginan memberikan rahmat kepada mereka, fayumituhum finnar, Allah akan mematikan mereka di dalam neraka. Ini yang tidak abadi, berartinya yang tidak abadi di neraka nih, Allah akan mematikan mereka. Kapan? Kan tidak abadi. Allah akan mematikan mereka ketika masa hukumannya, anggaplah sebutannya ya, ketika masa hukuman di nerakanya selesai, matilah orang di neraka. Orang yang masuk neraka tapi tidak abadi akan berhenti, namanya tidak abadi kan tidak selamanya di dalam neraka. Nah, dan akan berakhirnya di nerakanya itu dengan kematian di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang Allah berkeinginan memberi rahmat kepada mereka, fayumituhum finnar, Allah mematikan mereka di dalam neraka itu. Fayadkhulu fihim syufa'u. Kemudian ada orang yang menolong. Ada orang yang menolong mengambilnya dari dalam neraka, karena kan orang itu mati di neraka tergeletak. Anggaplah mati seperti di dunia. Coba kalau kita melihat orang yang sudah mati kan ya tergeletak lah. Ya tergeletak itu mati di dalam neraka. Fa yadkhulu fihim asyufa'u. Nah, kemudian orang-orang masuklah ke sana, orang-orang yang akan menolongnya. Fayakhudzu rajula, kemudian diambillah fayakhudzu rajulun dobaroh fayan bituhum, kemudian diambillah oleh, ini ada yang menolongnya, ada yang menolong, ada yang masuk ke sana ke dalam neraka, kemudian menolong mengambilnya dari dalam neraka, lalu memasukkannya ke dalam nahrul hayat. Nahrul hayat pantes namanya nahrul hayatnya, satu sungai lah, satu entah kolam, telaga, sungai. Nah, kalau nahrul sih sungai sih. Nahrul hayat itu artinya sungai kehidupan. Ini orang yang diangkat dari dalam neraka dalam keadaan mati, masukkan ke sana hidup. Ya, fayan bituna, maka hiduplah, fayan bituhum, kemudian menghidupkan mereka. Yan bitu aokola yan bitu nafi nahril haya, hiduplah orang itu di nahrul haya, di sungai kehidupan, yaitu nahrul jannati, nyafayan bituna nabatal habbati fi hamilisaili, seperti ini gambarannya ya, orang yang dimasukkan ke dalam sungai kehidupan tersebut hiduplah seperti munculnya tunas dari dalam biji tumbuhan dalam keadaan bersih. Setelah di neraka kan gosong, atau di mana ya, diduruk tetutung, nanti kan di neraka komo, berarti kan. Jadi waktu diangkat dari dalam nerakanya itu sudah dalam keadaan gosong, tumang rupa, cek urang Sunda mah tadi siksa di neraka atau siksa neraka, makanya siksa neraka seperti apa? Tutung gosong tengah bentuk tumang rupa, gitulah diangkatlah oleh tadi ada yang menolongnya, yang turun gitu ke neraka mengambilnya, kemudian memasukkannya ke nahrul hayat, maka muncullah, keluarlah dari nahrul hayat itu seperti tunas yang keluar dari bijinya, tunas tumbuhannya yang keluar dari biji, maksudnya dalam keadaan kinclong, pokoknya bersih pisan. Memang demikian, yang masuk surga itu harus yang bersih, nggak boleh masih kotor masuk surga, nggak bisa. Kok tutung gitu mah terus gitu, kayak dicek orang penghuni surga, wih saya budak hidung ka dia aja, itu budak hidung aja orang Sunda mah, ya budak hidung aja, nah dia budak hidung lapar ka dia aja, mau bisa asuh paling tinggi itu mandi lah, mandi, mau gitu harus bersih, sok ka dia ke surga. Boleh masuk surganya.
muncul dari sungai kehidupan gitu setelah mandi lah katakannya, mandi bersuci bebersih di dalam nahrul hayat itu seperti nabatul fayan butuna, kemudian muncullah tumbuhlah nabatal habbati seperti teta tunas yang muncul keluar dari dalam biji. Eta kurang lebih seperti itu aja ya tah keterangan tarawuna syajarota takunu khodro'a summa yakunu sofro'ana. Tidakkah kalian pernah melihat tunas yang keluar dari biji? Nah itu dalam keadaan bersih, meskipun tunas itu berada di dalam lumpur gitu, tunasnya sendiri itu keluar dalam keadaan bersih. Nah ini yang abadi seperti yang dinyatakan di dalam hadis-hadis tadi itu bagi orang kafir. Wahai wahai penduduk asli neraka, gitu berseruanan telah. Wahai penduduk asli neraka, abadilah kalian di sana, tidak ada mati. Demikian juga yang di dalam surga. Nah ternyata kan yang masuk neraka itu tidak semuanya abadi, karena yang Allah nyatakan abadi itu hanya orang-orang kafir. Ada juga yang orang-orang Islam yang masuk neraka, yaitu kan yang mengikuti orang kafir pasti masuk neraka. Bahkan ada kan yang masuk nerakanya pun tanpa hisab, meskipun di bab 49 makan dihisab oleh Allah tapi hasilnya ke neraka dulu. Ada yang demikian. Tapi untuk yang bukan penghuni, bukan penduduk asli neraka, akan berakhir siksaan di nerakanya itu dengan kematian, mati di dalam neraka, habis masa hukumannya. Kemudian datanglah orang yang menolong, mengangkat, membawanya dari dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke surga itu dibersihkan dulu di nahrul hayat. Siapa sih yang menolong ini? Siapa nih yang menolong, yang mengangkat orang itu dari dalam neraka kemudian membawanya ke surga? Itu yang dikatakan di dalam hadis bahwa seseorang itu akan bisa memberi syafaat kepada sahabatnya, kepada keluarganya. Ternyata hanya seperti itu yang disebut syafaat, emang mawakeun unggul. Hanya mengambilnya dari dalam neraka kemudian membawanya ke nahrul hayat, gitu unggul disebut menolong teh. Yang dikatakan seseorang bisa memberi syafaat untuk saudaranya, untuk kawannya, bukan artinya seseorang berkewenangan menghentikan seseorang ketika di dalam neraka. Saya mau menolong, saya mau syafaat menolong. Saya mau menolong orang tua saya mau menolong saudara saya datang ke neraka. Paruman neraka seuneuna teh bawa we ngonah we, bukan demikian kekuasaannya. Kalau misalnya dipukul, diinjak, seperti apalah di dalam neraka oleh malaikat, lalu dia datang, malaikatnya dikalahkan, gitu. Jadi superhero juga. Bukan demikian. Ternyata hanya seperti itu. Seseorang diberi kewenangan yang di surganya, diberi kewenangan untuk memberi syafaat, itu yang dilakukannya, mengambil jasadnya dari dalam neraka karena masa hukumannya habis. Karena masa hukuman seseorang di neraka itu nggak bisa terkait dengan itu bapaknya soleh di surga, tidak bisa. Ini tetap dia harus menjalani hukuman. Itu anaknya soleh berada di neraka, ya tetap saja anak bapaknya disiksa di neraka sampai masa hukumannya habis. Itu saudaranya, itu kawannya, itu dan sebagainya. Jadi yang dimaksudnya betul ada gitu, seseorang itu bisa memberi syafaat, menolong, sebutnya seseorang bisa menolong keluarganya, sahabatnya di dalam neraka. Nah ternyata itu maksudnya, mengambil jasadnya setelah masa hukumannya habis. Bukan seseorang yang saya orang soleh, tenang kamu nanti saya tolong, nggak bisa demikian. Kenal ke saya ditolong di akhirat, wani piro. Wah, sih karena wadi mahal, kalau mun bener aya nu kitu, gadekeun segala lah sih pokoknya mah janggetan. Kamu kenal saya enggak? Nanti saya tolong kamu di akhirat. Seperti apa pertolongannya? Bukan artinya dia punya kewenangan untuk menghentikan azab, bukan.
Ya karena seseorang akan masuk neraka disiksa sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan dosanya, nggak bisa dipengaruhi orang. Nah tuh anak Nabi Nuh, coba Nabi Nuh bisa apa nanti di akhirat? Kanan kan kafir masuk neraka, Nabi Nuh bisa apa? Nggak bisa. Kemudian Nabi Adam juga kan Kobil kan durhaka masuk neraka. Nabi Adam bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Enggak bisa menolong meskipun status mereka nabi, apalagi kita beberanianan, kalem, saya orang soleh. Asal kenal aja saya lah. Ngan wani piro sakit tungtung nama teman. Ngan wani piro sok liur pura eruk itunya. Tenang, kenal gak sama saya orang soleh, nanti kamu saya tolong. Nuduh di kabatur tika neraka, di manehna nu pasti ka surga. Boba tibalik berenang. Boba tibalik berenang ngomong gitu nu ka neraka teh. Terus lah tainanya Mbak ya, kalau judulnya bab ini kan ya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu judulnya ya. Yang ternyata hadisnya memang menerangkan demikian. Nah, apa sih kaitannya hadis ini nih, hadis yang dua yang terakhir ini kaitannya dengan babnya dengan hadis sebelumnya apa? Nah, ini kaitannya seperti ini nih. Munasabatu hadzal hadisi wallazi qablahu. Nah, kaitan korelasi antara dua hadis ini dengan tiga hadis sebelumnya. Ya, korelasinya kaitan antara dua hadis ini dengan tiga hadis sebelumnya, litar jamati dukhulil jannati bighairi hisabin, ya untuk menerangkan. Yang ini menerangkan nih. Untuk menerangkan bahwa yang masuk surga tanpa hisab itu isyaratu ila anna kullaman yadkhulul jannata yakhludu fiha. Bahwa orang yang masuk surga itu adalah abadi, etalah ke surganya ya, karena ini kan bab masuk surga. Bahwa orang yang masuk surga itu adalah abadi, dan yang paling dulu masuk surga adalah mereka yang masuk yang dikategorikan tanpa itunya. Semua yang masuk surga itu abadi. Ini dua hadis ini ya menerangkan demikian. Korelasinya dengan yang masuk surga tanpa hisab apa? Dua hadis ini menerangkan yang masuk surga itu pasti abadi, dan yang masuk surga tanpa hisab itulah mereka yang masuk surga paling dulu. Ya iyalah, karena yang lain kan dihisab, diproses, diadili. Nah yang tanpa hisab sudah langsung ke surga berarti. Ya, ini ya sekali lagi ini korelasinya. Ini menerangkan bahwa yang masuk surga tanpa hisab semua yang masuk surga itu abadi di dalamnya, dan yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka orang-orang yang masuk surga paling dulu, dan tentu itu adalah al-maziyah ala ghairihi, itu keistimewaan, keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya yang dihisab. Ini tanpa hisab itu wah luar biasa istimewa, berarti lah gitu. Tanpa hisab itu luar biasa istimewa, beda dari yang lain itu, keutamaan keistimewaannya. Tanpa hisab itu keutamaan keistimewaan. Tapi pan di dunia nage kudu kitu meureunnan, bener nggak? Di dunianya kan harus beda dari yang lain. Kalau di dunianya sama dengan yang lainnya, sama lah dengan yang lain di akhiratnya juga. Kalau ingin memiliki keutamaan, keistimewaan beda dari yang lain dihisab, ini kan kelompok khusus, jumlahnya kan gak banyak. Ya kalau umat Rasulullah berapa miliar, ini kan hanya berapa? Artinya ini orang-orang yang beda dari keumuman, beda tibatur. Ya di dunianya juga harus sama. Kalau di dunianya pun harus demikian, harus beda dari yang lain, harus ada keutamaan, kelebihan, keistimewaan dibanding keumuman. Hari hirup ke sarua keneh jeung siga batur mah jangan harap dapat dan tadi tempatna istimewa. Yaitu tawakal. Sulit berarti, untuk tawakal itu berat, tidak banyak yang bisa sebetulnya. Tapi bukan tidak mungkin gitunya, bukan tidak mungkin. Tosah beres tah bab yang intinya kan tadinya bahwa masuk surga tanpa hisab itu berhak gitunya, hak itu atau
apa namanya, semua umat Rasulullah SAW itu berhak, boleh dan bisa masuk surga tanpa hisab asal memenuhi kriteria. Dan mereka ini orang-orang yang kalau sudah masuk surga semuanya abadi. Mereka ini yang masuk surganya paling dulu, dan mereka ini orang-orang yang memiliki keutamaan, keistimewaan itu dibanding yang lainnya. Nah, pelajaran nama hidup di dunia pun harus memiliki keutamaan berarti dibanding yang lain.